Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabatku, tema kita kali ini tentang anak soleh yang tak pernah lupa mendoakan orang tuanya. Dalam sunyi malam, di antara doa-doa yang naik ke langit, ada satu doa yang tak pernah putus. Doa dari seorang anak soleh untuk ayah dan ibunya yang telah tiada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Anak soleh bukan hanya fasih membaca Al-Quran, tapi yang hidupnya menjadi cahaya bagi orang tuanya di dunia dan di alam kubur. Ia menjaga solatnya, menjaga lisannya, dan menjadikan setiap kebaikan sebagai hadiah untuk ayah bundanya. Saat orang tua telah tiada, ia tidak berhenti berbakti, karena baginya cinta kepada orang tua tidak berakhir di liang lahat. Setiap sujudnya terselip doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Anak seperti inilah yang disebut Rasulullah SAW sebagai anak soleh, yang doa-doanya menembus langit dan menjadi cahaya bagi kedua orang tuanya di alam barzah. Maka jadilah anak yang selalu berdoa, selalu berbuat baik, dan terus menebar amal yang bermanfaat, karena setiap kebaikanmu adalah pahala yang mengalir untuk mereka. Sahabatku, jadi anak soleh yang disebutkan dalam hadis di atas adalah anak yang beriman dan beramal soleh, anak yang menjaga hubungan baik dengan Allah dengan kedua orang tuanya bahkan setelah mereka wafat. Adapun ciri-ciri anak soleh yang bisa mendoakan orang tuanya, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah, yaitu menjaga solat, membaca Al-Quran dan menjauhi dosa, selalu takut kepada Allah dan berharap rahmatnya. Karena Allah telah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka di surga. Al-Quran Surah At-Tur ayat 21. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua semasa hidup, yaitu dengan taat dan hormat kepada orang tua selama tidak melanggar syariat, membahagiakan mereka dengan ucapan, doa, dan perilaku yang lembut. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, mendoakan orang tua yang setelah wafat. Anak yang selalu memanjatkan doa seperti Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 24. Yang keempat, sahabatku, melanjutkan amal kebaikan orang tuanya, yaitu dengan menyambung silaturahmi dengan sahabat orang tua, meneruskan amal jarih mereka, misalnya wakaf, masjid atau pesantren. Anak Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk bentuk berbakti kepada orang tua setelah wafatnya adalah engkau menyambungkan hubungan dengan sahabat-sahabat mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima adalah menjaga akhlak dan kehormatan keluarga, yaitu tidak berbuat maksiat atau aib yang bisa mencoreng nama baik orang tua. Kemudian hidup dengan akhlak mulia, menjadi teladan bagi orang lain. Sahabatku, anak yang soleh yang disebut Rasulullah SAW bukan hanya anak yang rajin berdoa untuk orang tuanya, tetapi anak yang seluruh hidupnya menjadi amal jariah bagi kedua orang tuanya, dengan iman, amal, akhlak, dan kebaikan yang terus mengalir bahkan setelah orang tua tiada. Demikianlah kajian singkat kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.